Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya Alniki akan menjelaskan tentang ruang kolaborasi, penilaian, dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design. Pemahaman dalam pendekatan understanding by design atau yang biasa disingkat dengan UBD memiliki beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek kemampuan aplikasi. Aspek kemampuan aplikasi terdiri dari efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Yang pertama, efektif. Pembelajaran efektif berarti mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, yaitu siswa benar-benar memahami dan mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Sebagai pendidik, tentunya kita dapat melakukan pembelajaran yang efektif. Berikut 7 indikator pembelajaran yang efektif, yaitu pengorganisasian yang baik, komunikasi yang efektif, penguasaan dan antusiasisme terhadap materi pelajaran, sikap positif terhadap peserta didik, pemberian nilai yang adil, keluasan dalam pendekatan pembelajaran, hasil belajar peserta didik yang baik. Contohnya, dalam pelajaran IPA, peserta didik mempelajari tentang sifat-sifat berbagai benda padat, cair, dan gas. Pendidik mengajarkan tentang air dan bagaimana ia dapat berubah menjadi es atau uap. Pembelajaran yang efektif akan memastikan bahwa siswa benar-benar memahami konsep ini dan bisa menjelaskan perubahan yang terjadi pada air dengan tepat. Yang kedua, efisien. Pembelajaran yang efisien berarti mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan waktu, sumber daya, dan energi yang optimal. Ini melibatkan efisiensi dalam proses pembelajaran. Contoh, dalam pelajaran matematika, peserta didik belajar tentang penjumlahan. Pendidik yang efisien akan menggunakan metode yang memungkinkan peserta didik untuk memahami konsep penjumlahan dengan cepat tanpa banyak waktu yang terbuang. Misalnya, pendidik dapat menggunakan media gambar. Yang ketiga, fasih. Peserta didik dapat menerapkan pengetahuan atau keterampilan dengan lancar dan tanpa hambatan yang signifikan. Contohnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik diajarkan cara menulis cerita pendek. Peserta didik yang fasih bahasa Indonesia akan mampu menulis cerita dengan jelas, tata bahasa yang baik, dan alur yang mudah diikuti. Mereka tidak akan banyak membuat kesalahan tata bahasa, dan cerita mereka mudah diikuti. Yang keempat, adaptif. Adaptif berarti peserta didik mampu menerapkan pengetahuan atau keterampilan dalam berbagai konteks atau situasi yang berbeda. Contoh, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana setiap jenis baju hujan cocok digunakan dalam situasi cuaca yang berbeda. Yang kelima, anggun. Anggun berarti bahwa peserta didik mampu membuat sesuatu yang cantik dan menarik dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Contohnya, saat pelajaran seni, peserta didik menggambar pemandangan dengan cara yang indah, detail, dan menarik.